Acaranya insya Allah sekitar 5 menit lagi akan kita mulai. Baiklah, acara akan kita mulai sebentar lagi. Sekitar beberapa detik lagi akan kita mulai. Semoga semua peserta yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum memulai acara pada acara kajian pada malam hari ini, semua peserta dimohon mematikan mic-nya selama acara berlangsung. Dan saya harap semua peserta dapat mendengarkan apa yang disampaikan dengan seksama. Baiklah, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Saudara Muhammad Reza Farhani. Yang kami hormati
Ketua Pelaksana Kajian Online FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Saudari Meta Oktaviani, dan yang kami hormati Kang Naim, selaku pemateri Kajian Online FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada malam hari ini, serta kawan-kawan yang sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa sama-sama mengikuti kajian online pada malam hari ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumil akhir kelak. Kawan-kawan yang insya Allah dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang dalam acara kajian online FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020 yang diselenggarakan pada malam hari Senin 24 Agustus 2020 dengan mengusung tema Hafal Quran di Tengah Pandemi. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan Ana selaku MC untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yang akan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan tilawatil Quran, kemudian dilanjutkan lagi dengan sambutan-sambutan, dan langsung nanti kita akan menuju kepada acara inti, yakni pemaparan materi dan tanya jawab dengan tema Hafal Quran di Tengah Pandemi. Dan dilanjutkan dengan doa serta penutup. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, acara pembukaan kajian online FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020 dimulai. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Agar acara insya Allah berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan tilawatil Quran. Pembacaan tilawatil Quran akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Fakih Alamin. Kepada saudara, kami persilakan. Pada saudara Fakih, kami persilakan untuk membacakan tilawatil Quran. Fakih. Fakih. Mungkin Fakih ada kendala dari jaringan karena suaranya tidak bisa keluar.
Jadi pembacaan tilawatil Quran akan digantikan oleh saudara kita Muhammad Fadilah. Kepada Muhammad Fadilah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Muhammad Fadilah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelancaran dalam acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kajian online pada malam hari ini, sekaligus penyampaian laporan kegiatan pada acara malam hari ini kepada Saudari Mita Oktaviani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang ulun hormati Ahreja selaku Ketua Umum UKM FKI Asirot Fakultas Teknik, serta Kang Naim selaku pemateri kajian online pada bulan ini. Tak lupa juga Iwan Villa yang membanggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir dalam kajian malam hari ini dengan tema menghafal Al-Quran di tengah pandemi.
Mengapa kami mengambil tema itu? Karena saat masa pandemi ini kita diharuskan untuk di rumah saja karena adanya wabah COVID ini kan. Maka dari itu jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaiknya. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini menghafal Al-Quran semakin populer di kalangan umat muslim. Di pondok pesantren, yayasan tahfidz, ataupun setaranya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan yang sekolah institut umum? Nah, apakah bisa menghafal Al-Quran? Maka jawabannya bisa. Maka dari itu, untuk mengetahui caranya, marilah kita simak kajian malam ini dengan seksama. Kami berharap dari kajian online nanti, para peserta dapat memahami secara komprehensif konsep menghafal Al-Quran, sehingga dapat mengimplementasikan dengan baik. Peserta juga dapat menjadi Al-Quran berjalan untuk mencerahkan diri pribadi maupun orang lain, serta dapat mengamalkan apa yang sudah dibahas di kajian malam hari ini. Iwan Villa yang menghormati, akhir kata, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selamat mengikuti kajian online malam hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana kajian online kita pada malam hari ini. Sambutan selanjutnya dari Ketua Umum FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus insya Allah membuka acara secara resmi kepada Saudara Muhammad Reza Farhani. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Iwahfilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas taufik hidayah dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka kajian online dengan tema menghafal Al-Quran di kala pandemi. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Yang saya hormati Kang Naim selaku pemateri dalam kegiatan kajian online malam ini. Yang saya hormati peserta kajian serta yang saya banggakan adalah pengurus FKI Asyarat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Baik, kawan-kawan semuanya, malam ini kita terkumpul dalam ruang yang sama, ruang virtual, dalam rangka menuntut ilmu dalam acara kajian online dengan tema menghafal Al-Quran di kala pandemi. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi bahwa menghafal Al-Quran itu adalah salah satu amalan yang diutamakan dalam agama Islam. Namun kendati demikian masih ada yang beranggapan bahwa kesibukannya menghalangi dia dalam jalan menghafal Al-Quran. Dalam situasi pandemi ini yang dimana kita disarankan untuk stay at home di rumah saja, secara teori mestinya kita punya lebih banyak waktu dan kesempatan untuk dapat mempelajari Al-Quran. Dalam kasus ini adalah menghafal Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, yang akan dijelaskan oleh Kang Naim selaku pemateri. Dan juga untuk memulai acara kita malam ini, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan dari saya, mewakili panitia yang bertugas. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf, karena yang baik datang dari Allah dan yang salah datangnya dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Saudara Muhammad Reza Farhani yang telah membuka acara secara resmi. Menuju sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dan tanya jawab dengan tema hafal Quran di tengah pandemi. Sesi ini insya Allah akan dipandu langsung oleh moderator. Moderator kita kali ini adalah Saudara Muhammad Rifki Ramadhani. Sebelumnya,
Saya akan membacakan secara singkat CV moderator kita pada malam hari ini. Nama lengkap Muhammad Rifki Ramadhani. Sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi S1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2019, dan juga merupakan pengurus FKI Asyurat, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020, serta berbagai pengalaman organisasi lainnya yang bisa Ikhwan Fillah lihat di pamflet yang telah dipresenting. Baiklah, langsung saja kita menuju acara inti yang langsung dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, yakni Saudara Muhammad Rifki Ramadhani. Kepada Saudara Muhammad Rifki Ramadhani, kami persilakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara pembawa acara karena telah memberikan kewenangan pada saya untuk memandu kajian online pada malam ini dengan tema Hafal Al-Quran di tengah pandemi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti yang telah dikatakan oleh saudari kita tadi, yaitu Ketua Pelaksana dan juga Ketua Umum FKI Asyurat, kita sedang memasuki masa di mana kita telah melakukan work from home atau WFH yang mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, saat kita diharuskan untuk tetap berada di rumah, tentunya kita akan memiliki waktu senggang lebih dari biasanya. Lantas bagaimanakah supaya kita dapat produktif di waktu senggang tersebut? Nah, salah satu yang dapat kita lakukan itu adalah menghafal Al-Quran. Tapi timbul lagi nih pertanyaan, bagaimana sih cara menghafal Al-Quran itu? Apakah cuma kita baca saja terus berulang-ulang? Atau ada lagi nih kiat-kiatnya yang dapat kita lakukan untuk menghafal Al-Quran tersebut? Jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang tips dan trik menghafal Al-Quran yang baik dan efektif. Dan alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita Kang Naim yang merupakan pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi dari beliau, saya akan membacakan sedikit tentang CV dari beliau ini. Nama lengkap beliau adalah Naim Royan Aji. Beliau kelahiran Bantul 19 Desember tahun 1998. Beliau juga merupakan mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Beliau juga merupakan seorang penyiar radio. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau, seperti yang dapat kita lihat pada presentasi SDN Jageran Yogyakarta, itu Madrasah Tsanawiyah Al-Azhari, kemudian Madrasah Aliyah Ibnu Abbas Kediri, dan yang tengah beliau jalani sekarang adalah mahasiswa program studi arsitektur. Juga beliau memiliki banyak prestasi yang dapat kita lihat pada presentasi ini, seperti beliau merupakan seorang hafiz Quran yang telah hafal 30 juz pada tahun 2017. Beliau merupakan ketua OSIS dulu pada pesantren tahun 2005 sampai 2016. Dia juga merupakan ketua Radio Gema Madinah dari tahun 2019 hingga sekarang. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau. Dan itulah tadi CV dari pemateri yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Baik, saya rasa tidak perlu lagi saya berkata lebih banyak. Pada Kang Naim, kami berikan waktu 40 menit untuk memaparkan materinya. Dan kepada para peserta, agar dapat menyimak pemaparan dari beliau. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan sewaktu presentasi tengah berjalan, dapat menulis pertanyaan di kolom chat. Dan insya Allah nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Kang Naim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita Waalaikumsalam panjatkan warahmatullahi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat serta karunia-Nya lah kita bisa berjumpa di dalam kajian online via Google. Semua ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan rahmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi yang bisa membuat hampir putus asa ya kebanyakan orang, kita bisa merutinkan menuntut ilmu syar'i. Semua itu adalah fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maha sempurna Allah ya, tiada satu zat pun ya yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini manusia ya, banyak salah, banyak lupa, banyak dosanya. Ya, maka tidak pantas bagi kita untuk berbangga-bangga diri. Semua yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ingin mengambilnya sesaat, sedetik pun, Allah Maha mampu. Maka tugas kita adalah mensyukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti semua nikmat tersebut dengan kehinaan, terutama ya nikmat iman, supaya tidak diganti dengan kekufuran. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau ya, kemudian untuk umat beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ya saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang bergotong royong membantu berjalannya acara di malam hari ini. Semoga usaha mereka menilai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta, saudara-saudariku sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir ya di kajian online di malam hari ini. Semoga perjumpaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudari yang kami muliakan, termasuk sikap cerdas seseorang ya. Dia bisa membalik sebuah keadaan yang susah sebagai sebuah musibah, dia balik menjadi sebuah keuntungan dan sesuatu hal yang dia bisa manfaatkan. Ya. Termasuk kondisi pandemi sekarang ini. Yang kalau tadi sudah disebutkan oleh pemateri sebelum saya, bahwasanya secara logis ya, ketika kita bersabar berdiam di rumah, pasti kita lebih memiliki waktu senggang. Terkhusus kawan-kawan saya dari mahasiswa ya, yang masih dalam keadaan libur sekarang ini, ya kita lebih dominan memiliki waktu yang senggang. Ya. Maka seseorang muslim ya tidak boleh terlena di dalam waktu tersebut. Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat tersebut banyak melalaikan orang. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Ya, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Kapan nikmat waktu luang dan nikmat sehat itu kita rasakan? Ya, kita rasakan setelah hilang kedua nikmat tersebut. Ketika kita sakit baru terasa nikmat sehat. Ketika kita sibuk kuliah, tugas menumpuk, praktikum, ya, observasi dan lain sebagainya, baru kita rasakan nikmat waktu longgar itu kita nikmati. Maka izinkan saya di malam hari ini ya untuk menyampaikan sedikit materi lah yang kita bisa susun sebagai hadiah buat teman-teman sekalian yang menginginkan kebaikan ya,
dan Masya Allah tidak ada ya orang yang bergabung di malam hari ini kecuali dia pasti menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari kitab Allah ya, kitab suci Al-Qur'an. Maka dari itu izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya susun. Afwan, sudah terlihat? Sudah. Kang, sudah terlihat. Iya. Baiklah, di materi di malam hari ini kita akan menyampaikan materi ya sesuai pamflet ya, hafal Quran di tengah pandemi. Menurut saya ini materi yang berat ya, hafal Quran di tengah pandemi. Maka alangkah saya mohon keringanan untuk mengganti judul dengan menghafal Al-Quran di tengah pandemi. Karena kalau hafal Quran penuh, wah itu sebuah tugas yang berat dan harus kita akui ya, sedikit orang yang bisa menaklukkan ya, Al-Quran secara sempurna. Orang-orang yang diberikan hidayah dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan menjadi alasan untuk kita berkecil hati. Bukan itu kita jadikan alasan untuk menghindari sebuah kebaikan dan keutamaan. Maka ya di malam hari ini kita akan sampaikan sedikit kiat-kiat dan motivasi ya, supaya kita semangat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Oke, selama pandemi ya, yang memaksa kita berdiam di rumah, memaksa kita untuk betah di rumah, muncul sebuah pertanyaan. Apa yang kamu lakukan saat di rumah aja? Ya, apa yang kita lakukan ketika di rumah aja? Bermanfaat, hal sesuatu yang bisa menuai manfaat, baik manfaat dunia ataupun akhirat, ya, atau hal yang tidak bermanfaat, ya, tidak ada manfaatnya, justru membahayakan untuk kehidupan dunia, terutama di akhirat kita. Rasulullah bersabda, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang dia tidak bermanfaat untuk dirinya, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, karena kita di rumah saja, ya, kebanyakan kita di rumah saja, maka kita harus kreatif ya dan inovatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, hal-hal yang bisa memberikan kita manfaat, baik manfaat di dunia dan di manfaat akhirat. Ikhwani fiddin, Al-Quran merupakan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan menjadi mukjizat yang terus dijaga sampai hari kiamat. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kitalah yang akan menjaganya. Maka timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka cara yang pertama yang patut kita syukuri adalah yaitu dengan adanya kodifikasi Al-Quran, dengan dibukukannya Al-Quran oleh sahabat Umar bin Khattab pada masa Umar bin Khattab, tapi perintisannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mulailah Al-Quran tersebut yang dihafal oleh para sahabat, yang tertulis di kulit, di pelepah kurma, ya, dikumpulkan, ya, kemudian diseleksi, ya, kemudian dijadikan satu mushaf dan dijadikan satu Al-Quran, dan terus kitab tersebut dijaga ya oleh kaum muslimin sampai hari ini pun kita bisa merasakan ya kemurniannya. Maka pantaslah ya itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga Al-Quran ya, kemurniannya meskipun hanya satu huruf
Tidak ada satu orang pun yang berdusta di dalam Al-Quran dengan satu huruf pun kecuali dia pasti ketahuan, ya, pasti dia ketahuan berdusta. Nah, itu cara Allah menjaga Al-Quran. Kemudian cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran yang lain adalah dengan menjaga Al-Quran dengan menjadikannya mudah dihafal, sehingga Al-Quran terjaga dalam hati orang-orang yang menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar. Ya, ayat ini kalau tidak salah diulang 4 kali dalam surat Al-Qamar ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sesuatu kitab yang mudah dihafal. Kemudian dengan hafalan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran itu terjaga, kemurniannya terjaga, ya, sehingga sampai hari ini kita bisa mendengarkannya secara murni, tidak ada perubahan satu huruf pun di dalamnya. Maka karena Al-Quran ini diturunkan dengan mudah untuk dihafal, maka pertanyaannya untuk kita, mau tidak kita menghafalkannya? Kalau bicara mampu atau tidak mampu ya, kita bicara mampu atau tidak mampu, ya semua orang mampu menghafal Al-Quran. Ya, semua mampu menghafal Al-Quran. Baik anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun, mereka mampu untuk menghafal Al-Quran. Nah, yang menjadi masalah apa? Mau tidak kita menghafal Al-Quran? Ya, mau tidak? Karena orang yang mampu, dia belum tentu untuk mau. Tapi orang yang mau, dia pasti mampu. Ya, meskipun dia jatuh bangun, ya, lelah, ya, merasakan kesusahan, tapi dia mau. Karena kemauannya itulah, ya, dia berusaha dan dia bisa menyelesaikan, ya, tantangan untuk menghafal Al-Quran. Maka kita harus bangun ini, ya. Kata mau, kita harus bangun terlebih dahulu pada diri kita masing-masing. Kemudian untuk hukum menghafal Al-Quran sendiri, ya, maka terbagi menjadi 2. Yaitu ada fardu ain, yaitu semua muslim wajib untuk menghafal Al-Quran. Ya, kemudian ada juga fardu kifayah. Itu bila mana ada segelintir orang yang cukup, ya, mereka sudah menghafal, maka gugur kewajiban dari yang lain. Maka fardu ain itu jatuh pada surat Al-Fatihah. Surat yang menjadi rukun di kala sholat. Ya, maka kita wajib, ya, masing-masing kita wajib untuk menghafal Al-Fatihah. Tidak ada pengecualian, semuanya wajib. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, jika ada imam sholat yang membaca Al-Fatihah tidak benar secara tajwid, secara makharijul huruf, ya, secara tahsin tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian bisa juga fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Yaitu surat-surat selain Al-Fatihah. Surat-surat selain Al-Fatihah. Maka hukumnya fardu kifayah. Nah, maka perlu kita soroti di sini ya. Alah, Kang, kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menghafalkan, berarti kita nggak wajib dalam menghafalkan. Dan sekarang sudah banyak yang menghafal Al-Quran, berarti kita wajib, ya. Kita tidak wajib untuk menghafal Al-Quran. Maka pertanyaannya kembali kepada fardu kifayah ini. Apa sih fardu kifayah? Ya, yaitu, ya, kewajiban yang bila sudah ada dilakukan oleh segelintir orang, maka kewajiban untuk orang yang lain maka akan gugur. Pertanyaannya saya, ya, kenapa Anda yang gugur? Kenapa bukan Anda yang maju? Kenapa justru Anda yang gugur? Ya, itu harusnya menjadi keresahan bagi kita semua. Kenapa justru kita menjauh dari sebuah keutamaan? Maka kita tidak boleh menyerah, ya. Kita harus, ya, pantang mundur. Kita harus maju terus, ya, untuk, ya, berinteraksi dengan kalamullah. Nah, inilah seputar hukum menghafal Al-Quran. Ya, kalimat ini saya dapatkan dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada 4 motivasi
untuk kita menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, menghafal Al-Quran merupakan tugas yang paling mulia dan penghafalnya adalah orang terbaik di umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita runutkan secara peristiwa, ya, kenapa orang yang menghafal Al-Quran menjadi orang yang paling mulia? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari Allahu Rabbul Alamin, yang kemuliaannya tiada taranya. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran, ya, diturunkan pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka jadilah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya, menjadi orang yang paling mulia. Kemudian, ya, motivasi yang kedua, yaitu Allah meninggikan kedudukan para penghafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihal akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian orang dengan kitab ini, memuliakan sebagian orang dengan kitab Al-Qur'an ini, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan sebagian kaum yang lain dengan kitab ini juga. Maksudnya ketika kita mau belajar Al-Quran, kemudian mau mengajarkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kedudukan kita di dunia ataupun di akhirat. Kemudian apabila kita menjauh dari Al-Quran, ya, kita tidak mau, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita baik di dunia dan di akhirat. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jika kita ingin mendapatkan, ya, kedudukan tinggi di akhirat, maka hendaklah kita, ya, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, ya. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu penghafal Al-Quran dan keluarganya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya, kemudian akan memberikannya syafaat. Dan subhanallah, di padang mahsyar, ya, di hari yang begitu terik panas, kita menunggu hisab ribuan tahun, bayangkan. Sedangkan keadaan matahari didekatkan oleh 1 mil, ya. Dan Allah Rasulullah bersabda, ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Tiada hari, pada hari tersebut tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, sangat mengharapkan pertolongan. Dan salah satu yang bisa menolong kita adalah Al-Qur'an. Ya, dia akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qadistaujabun nar." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta akan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya mereka masuk neraka. Maksudnya seperti ini, ya. Orang yang menghafal Al-Quran, ya, maka dia diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, ya. Akan tapi harus kita pahami syarat syafaat itu ada 2, yaitu, ya, izin Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk memberikan syafaat.
Kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada objek yang diberikan syafaat. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka orang yang menghafal Al-Qur'an dia berhak untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga yang dia miliki. Nah, untuk supaya kita bisa membantu ya keluarga kita di dunia pun di akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian nasihat atau motivasi yang keempat yaitu di hari kiamat kedua orang tua orang yang mengamalkan Al-Qur'an akan dikenakan mahkota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan materi dunia. Kemudian kedua orang tua akan bertanya, mengapa saya diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Qur'an. Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Qur'an. Maka ketika seseorang semakin dekat hubungannya dengan Al-Qur'an, semakin rekat hubungannya dengan Al-Qur'an, maka akan membawa keberkahan pada hidupnya dan kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Itu harus kita pahami. Allah berfirman, kitabun anzalnahu mubarak. Kitab yang kita turunkan ini itu sebuah keberkahan. Maka apalagi alasan kita untuk menjauh dari mempelajari, membaca dan menghafal Al-Qur'an, terutama mengamalkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu apa yang kita tunggu? Setelah mendengarkan sebagian sedikit keutamaan dalam menghafal Al-Qur'an, apa yang mencegah kita untuk meraih keutamaan tersebut? Maka setelah ini kita akan sampaikan beberapa tips insya Allah dalam menghafal Al-Qur'an. Tips ini yang harus diperhatikan tips ini saya susun berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika mungkin ada teman-teman yang berbeda, kemudian memiliki cara atau metode tersendiri, maka tidak masalah. Itu hal yang wajar, hal yang biasa. Jadi materi yang di bawah ini saya susun berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa artikel yang saya baca dan saya coba terapkan di keseharian pribadi. Dan maka dari itu saya lebih membuka diskusi pada pertemuan di malam hari ini. Mungkin saya mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, atau yang sanak saperataan, saudara-saudari sekalian, kita bisa sharing antar ilmu yang kita miliki. Kemudian tips menghafal Quran di saat pandemi. Jelas kalau kita buka metode, ada metode Sulaimaniyah, ada metode apa, itu semuanya versi-versi orang yang membuatnya masing-masing. Tidak salah, kita tidak katakan itu salah, semuanya benar. Karena pada asalnya, setiap kita memiliki cara yang unik dalam menghafal Al-Qur'an. Tidak bisa kita disamakan dengan orang lain. Mungkin kita nyaman dengan suatu metode, dengan suatu cara, dengan suatu suasana yang kita ciptakan dan kita nyaman, maka silakan Anda lakukan dengan cara tersebut. Dan mungkin ketika Anda sebagai seorang pemula ingin mencoba, maka tidak ada salahnya dong jika mendengarkan sebagian tips orang yang pernah berkecimpung di dalam ilmu atau masalah ini. Kemudian pandemi ini akan berakhir jelas, entah kapan, pasti akan berakhir. Kalau kita lihat sejarah, dulu juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah terjadi wabah. Kemudian berlalulah tahun-tahun dan ada wabah-wabah yang menyusul. Akan tetapi kian lama, kian tahun, wabah itu menghilang. Termasuk wabah yang sedang kita derita ini.
waktunya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penelitian tentang obat dan vaksinnya sudah dijalankan, bahkan sudah ada yang masuk proses peredaran. Maka kita harus yakini Allah Subhanahu wa taala bisa dan Dia Maha Kuasa untuk menghentikan pandemi ini. Nah, pertanyaannya, sesaat pandemi ini selesai, apa yang bertambah dari dirimu? Apa yang bertambah dari diri kita? Ilmu pengetahuan, soft skill, atau justru berat badan saja? Nah, maka itu harus jadi PR kita bersama, ya. Apa yang kita miliki, apa keunggulan yang kita miliki setelah pandemi ini berakhir. Persiapan terlebih dahulu, ya, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Sebelum kita menghafal Al-Quran, ya kita harus persiapan. Yang pertama adalah keikhlasan. Itu harus kita tanamkan terlebih dahulu, ya. Siapkan niat terbaik demi perbuatan yang terbaik dan jagalah kemurnian niatmu hingga ujung hidupmu. Ya, karena tidak kita ingkari ada beberapa orang yang dia menghafal Al-Quran dalam niat yang salah, ingin dipuji orang, ya, ingin mendapatkan suatu tingkatan kedudukan di dunia, ya, tanpa dia ikhlas menuntutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini harus kita dahulukan dari tips-tips yang lain. Ya, kita bangun keikhlasan. Bukan berarti, wah saya kayaknya belum ikhlas nih, berarti saya nanti dulu lah, ya, nggak menghafal dulu lah, nunggu ikhlas. Ya, maka itu justru menjadi hal yang menghambat kita. Ikhlas adalah, ya, kita melaksanakan amalan, kemudian kita menjaga, ya, kemurnian amalan tersebut, kemurnian niat amal tersebut. Karena tidak bisa kita dahulukan mempersiapkan ikhlas, kemudian kita baru beramal. Kalau seperti itu tidak ada orang yang beribadah. Kenapa kamu nggak sholat? Kalau saya belum ikhlas. Ya. Kenapa kamu nggak berjilbab? Karena saya ingin menjilbabkan hati terlebih dahulu. Kalau aturannya seperti itu, maka tidak ada orang yang beribadah. Akan tetapi amal, ya, dan niat itu harus jalan beriringan. Sambil kita beramal, sambil kita menjaga niat keikhlasan. Ya. Dan itulah, ya, inti dari keikhlasan, kita menjaga kemurnian amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua yaitu kita harus bikin, ya, keyakinan, ya bahwasanya kita mampu sebenarnya untuk menghafal Al-Qur'an. Kita mampu untuk melakukannya. Ya. Dan mungkin di kehidupan kita pernah, ya, bertemu dengan sebuah cobaan, dengan sebuah ujian, dan kita mampu untuk melewatinya. Ya, dan kita mampu untuk menyelesaikannya. Ya, maka demikian juga dalam menghafal Al-Quran. Kita semuanya mampu untuk menghafal Al-Quran. Namun belum tentu semua kita mau untuk menghafal Al-Quran. Ya, maka dari itu kita harus, ya, membangkitkan kemauan kita, ya, untuk menghafal Al-Quran. Ya, buat mindset pada diri Anda bahwa Anda mampu untuk melakukannya. Semakin tercar perjuangan Anda, semakin juga pahalanya. Kemudian kita masuk pada tips. Yang pertama, aksi, ya. Aksi, action. Ya, segera mulai. Jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda datang dari syaitan yang berusaha mencegahmu dari perbuatan kebaikan. Ya, sebagian saudara-saudara kita yang kita kenal, mereka datang berkonsultasi, ya, bagaimana tips supaya bisa menghafal. Maka, ya, kita sampaikan materi pengalaman yang kita miliki, tapi kuncinya adalah laksanakan, ya, segera mulai. Ya. Kalau tidak kita mulai, ya, maka setan akan datang dengan sesuatu yang dinamakan at-taswif. Apa itu taswif? Ulama menjelaskan ayat malal abdu ayat dia dalikal amro ba'da hinin min umrihi, ya. Yaitu seseorang hamba dia berangan-angan, terus berangan-angan untuk menyelesaikan sesuatu, ya, menyelesaikan sesuatu setelah dia melakukan sesuatu. Dia berangan-angan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu setelah dia melakukan, sampai ujungnya dia tidak melakukannya. Ya, sampai ujungnya tidak melakukan. Contoh sederhananya bangun malam. Oke, malam ini saya mau bangun sholat tahajud. Bangun dia jam 3.
kemudian setan datang, ya, malam masih panjang, tidur lagi dia. Akhirnya dia terbangun lagi jam 4. Setan datang lagi, nanti dululah sholatnya, ya, malam masih panjang. Akhirnya dia tidur lagi, kemudian dia bangun, ternyata sudah jam 8 pagi. Ya. 8 pagi sholat tahajud nggak dapat, lagi sholat subuh juga sudah lewat. Ya, maka jangan menunda-nunda, segeralah kita mulai. Nah, kemudian tips yang kedua adalah ya ketahanan itu harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kecepatan. Maksudnya seperti ini. Sebagian orang ada yang terburu-buru, ya. Bagaimana cara cepat menghafal nih? Ya 1 tahun selesai 30 juz. Waduh. 2 bulan selesai 30 juz. Ya, 2 minggu selesai 15 juz. Ya. Ya, kita tidak ingkari memang ada orang yang memiliki kelebihan ya, dia bisa melakukan itu dengan waktu yang ringkas. Tapi sebenarnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kecepatan itu bukan menjadi hal yang harusnya kita dominasikan. Ya. Akan tetapi yang harus kita bangun terutama yang paling utama adalah ya ketahanan terlebih dahulu ya. Banyak bukan tujuan. Cepat juga bukan tujuan, tapi mengalahkan ego, konsistensi, ketekunan dan kedisiplinan. Itulah tujuan kita. Ya. Keistiqomahan. Ya, kita harus membangun itu terlebih dahulu. Meskipun 1 hari 1 ayat, 1 hari 2 ayat, 1 hari 3 ayat, tapi kita lakukannya rutin tiap hari, ya, tiap habis subuh rutin tiap hari, maka itu lebih utama ya daripada 2 minggu langsung selesai ya 15 juz, kemudian dia leha-leha, santai. Akhirnya apa? Lupa lagi, mengulang lagi. Ya. Karena sebagian ini kita temui kepada sebagian teman-teman kita, ya, dia ngaku ya selesai 30 juz. Ya. Tapi ketika diminta untuk membaca, ya tolong bacakan. Dia tidak mampu menghadirkan hafalannya. Kenapa? Karena dia cuma asal menghafal saja. Ya, asal cepat selesai target, kemudian sudah dia ditinggalkan tanpa dibangun dengan ketahanan, murojaah, kedisiplinan dan lain sebagainya. Maka ini juga harus diperhatikan, ya. Utamakan ketahanan terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa tingkatkan perjenjangnya. Nah, dan semakin lama interaksi kita dengan Al-Qur'an, maka semakin berkah waktu kita. Ya, sebagian orang mengeluhkan ya, Kang, saya 5 jam, Kang, 5 jam nggak hafal-hafal, ya, nggak hafal-hafal surat-surat pendek di juz 30 misalkan, ya. Maka lihat apa yang terjadi di sini. Berarti selama 5 jam Anda sudah berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Lama 5 jam ini Allah hindarkan Anda dari perbuatan yang sia-sia, ya. Daripada orang yang dia hafal dalam waktu misalkan 10 menit, ada yang hafal 1 menit, 1 halaman, 10 menit. Ya. Maka interaksinya dengan Al-Quran pada hari itu cuma 10 menit saja. Ya, kemudian dia mungkin disibukkan dengan amalan yang lain yang melalaikan dia. Ya, kemudian kalau hafalannya tadi mencoba diulang lagi, ya, maka kelupaan. Pagi hafal, sore lupa. Jangankan sore ya, mungkin menjelang siang sudah lupa, ya, daripada Anda yang menghafal 5 jam jatuh bangun lama. Maka waktu Anda selama 5 jam ini ya berisi dengan penuh berkah daripada 10 menit yang terlalu ringkas. Nah, maka bangunlah terlebih dahulu ketahanan dan mengalahkan ego, ya, ketahanan. Baik, ya. Kemudian tips yang ketiga, ikhwan fillah, ya, pilih waktu yang efektif, ya. Kalau menurut saya pribadi yaitu sebelum subuh, ya, ba'da subuh, pagi hari, sore hari, ya, malam hari, atau waktu-waktu yang sesuai dengan kondisi Anda. Mungkin Anda adalah seorang mahasiswa yang penuh dengan kesibukan tiap hari-harinya, maka sesuaikan dengan kondisi Anda. Mungkin saya longgar habis asar sampai maghrib, misalkan asar sampai maghrib, ya.
Dan maka kita gunakan untuk waktu yang senggang ini untuk menghafal, ya. Entah itu cuma 1, 2, 3 ayat, tapi kita manfaatkan waktu yang sebentar ini dengan hal yang bermanfaat, daripada Anda harus membuka gadget kemudian melakukan permainan yang melalaikan Anda. Ya, lebih baik Anda melakukan menghafal Al-Qur'an. Dan semua ini relatif ya, masing-masing kita memiliki keunikan masing-masing dalam waktu yang tepat. Nah, kemudian untuk yang saya sarankan sendiri yaitu waktu sebelum subuh. Ini waktu yang paling enak. Ketika kita bangun tidur, kemudian masih belum tersibukkan dengan pikiran di hari itu, ya apa salahnya kita 20 menit atau 1 jam ya kita menghafalkan Al-Qur'an. Nah, kemudian tips yang keempat adalah target harian dan evaluasi. Kita harus punya target harian. Mungkin 1 hari 1 ayat, 1 hari 2 ayat, 1 hari 3 ayat. Yang penting kita punya target harian. Ya, kalau kebiasaan saya dulu, saya menghukum diri. Ya, saya menghukum diri. Nggak akan tidur sebelum selesai menghafalkan sekian ayat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini tidak harus dilakukan ya jelasnya ya. Tapi setidaknya kita mulai punya target harian yang rasa kita cocok ya. Jangan biarkan 1 hari pun terlewat tanpa target baca atau menghafal Al-Qur'an. Namun buatkan rencana pencapaian yang kamu usahakan untuk menaklukkannya. Ya. Itu, menaklukkan ego ya. Itu yang harus kita bangun terlebih dahulu. Nah, maka ketika kita punya target di setiap harinya, maka itu sudah membuat kita mudah ya. Nah, kemudian evaluasi. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya saya contohkan seperti ini ya. Nah, mungkin kita mau mulai ya. Kemudian di bulan pertama kita realisasikan dengan 2 baris per hari. 2 baris per hari. Ini surat Al-Baqarah ya. 2 baris per hari. Nah, bulan pertama ternyata 1 bulan kita sudah berhasil menaklukkan, mengalahkan 2 baris ini, sehingga terasa lebih mudah, terasa meringan, maka kita tambah pada bulan kedua, kita tambah menjadi 4 baris, kita tambah 2 baris lagi. Terus demikian keadaannya sampai bulan kedua selesai, kemudian kita sudah merasa nyaman dengan 4 baris ini, sudah merasa mudah, kita tambah 5 baris per hari, nambah 1 baris. Pada bulan ketiga. Bulan ketiga sudah nyaman, masuk bulan keempat kita tambah lagi ya, menjadi 7 baris per hari. Ya, 7 baris per hari. Sampai kita merasa nyaman, kita tambah lagi. Tapi jangan lupa untuk mengulang. Nah, ini saya sampaikan di awal. Mengulang atau istilah kita adalah kalau orang Jawa nyebutnya deres, kalau yang bahasa Arabnya murojaah, ya mengulang. Kita ulang, ya, kita ulang, terus ulang. Nah, sampai hafal itu kuat di hati kita, ya. Mau kita ketika mau jadi imam atau mengajar di taman TPA, kita sudah ada persiapan di hati kita, ya. Sudah memiliki bekal yang kita bisa keluarkan hafalan tersebut kapanpun dan dimanapun. Nah, maka dari itu, ya silahkan segera dimulai, kemudian ya buat target harian, kemudian teruslah evaluasi. Adapun untuk metode dan cara, ya maka masing-masing orang, saya bilang ya ini pendapat pribadi, ya masing-masing orang memiliki keunikan. Karena saya di sini mengajarkan di pesantren, ya masing-masing pesantren itu beda. Ya, kalau kita paksakan justru tidak mendapatkan target yang kita tuntut. Tapi ketika kita biarkan dia punya cara yang unik sendiri, maka dia bisa menyelesaikan. Untuk cara saya pribadi, saya sampaikan di sini, saya membagi mushaf ini menjadi 2 sesi. Nah, sesi 1 dan sesi 2. Nah, pertama saya hafalkan dulu yang pertama ini dengan dibaca diulang-ulang, kemudian kalau kita sudah lancar membacanya, ya kemudian saya sudah membacakan di depan seorang ustadz, tajwid makharijul hurufnya sudah benar, maka kita baca, kita mulai menghafal. Sudah hafal, lanjut yang kedua. Ketika yang kedua ini hafal, kita ulang-ulang sampai hafal, baru kita setorkan kepada ustadz kita. Dan masing-masing Anda, saya tidak tahu ya bagaimana cara yang unik yang Anda miliki
untuk berinteraksi dengan kitabullah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hasilnya ikhwan, ini yang terpenting ya, outputnya adalah amalkan. Ya, Al-Quran itu bukan sekedar untuk dihafal, murojaah, tapi yang utama yang harus kita camkan adalah amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita. Sudah disampaikan sama ketua pelaksana tadi ya, menjadi Al-Quran berjalan. Maka saya setuju, Rasulullah disabdakannya, karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Ya, tampak ya beliau menjadi seseorang yang Qurani. Ya, maka ini adalah tujuan utamamu. Ya, kemudian berapa banyak usia yang kita berlalu ya, sudah sia-sia kita berlalu, kita lewati umur kita, maka kita mulai ya kehidupan baru kita dengan amalan yang baik. Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata atau salah makna yang kurang pian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, syukran Kang atas pemaparan yang luar biasa tadi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi di sini di kolom chat saya telah ada melihat beberapa pertanyaan dari para peserta. Jadi saya pilih dulu yang pertama. Ini dari Saudara Muhammad Fakil Amin. Jadi pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum. Saya izin bertanya, ketika kita melakukan fase murojaah, apakah ada ayat atau surah-surah tertentu yang harus diutamakan di murojaah terlebih dahulu? Nah, silakan Kang. Oke, kita baca ulang ya. Assalamualaikum. Dari Fakih izin bertanya, ketika kita melakukan fase murojaah, apakah ada ayat atau surah-surah tertentu yang harus diutamakan untuk di murojaah terlebih dahulu? Saya berdasarkan pengalamannya, hafalan yang sangat utama yang perlu diprioritaskan untuk di murojaah adalah hafalan yang baru saja kita hafal. Misalkan kita selesai pada hari ini menghafal surat An-Naba, besok mau lanjut surat An-Nazi'at misalkan, maka surat An-Naba ini yang paling berhak kita hafal, kita murojaah, kita ulang-ulang terus. Karena barang yang baru matang ya, maka itu harus dijaga benar-benar, karena An-Naba itu kita hafalkan baru setengah matang. Maka kita harus ulang-ulang, kita hafal ulang-ulang ya. Kemudian ketika sudah selesai, sudah kuat, maka kita baru lanjut ke surat selanjutnya. Nah, dan jangan lupa untuk menghafal surat-surat lain yang mungkin kita sudah punya bekal hafalan ya, kita hafal. Kalau idealnya sih menurut saya itu 10% dari hafalan. Ya, jadi jika seseorang hafal dia 30 juz, maka dia murojaah sehari 10%. Antara lain berarti 3 juz minimal. Itu sedikit sekali ya kalau memiliki waktu yang longgar ya. Sebentar, tidak lama. Ya kalau sudah lancar. Nah, 10%. Ya jadi 3 juz. Tapi karena kita di sini sama-sama pemula, maka kita sesuaikan ya. Saya sampaikan, kita sesuaikan dengan kecocokan sama diri kita masing-masing, dan tapi jangan lupa untuk terus evaluasi. Ketika kita sudah merasa nyaman, maka kita naik ke jenjang murojaah selanjutnya. Baik. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi Kang. Itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan dari Akhwat ya. Jadi pertanyaannya dari Santri Hadrah nih. Jika kita belum memperbaiki tajwid bacaan dengan benar, apakah boleh menghafal Al-Quran, Kang? Dan lagi, apabila wanita dalam keadaan haid, gimana cara menghafal Al-Quran? Karena saat haid kami tidak boleh menghafal Al-Quran. Nah, jadi bagaimana itu, Kang? Taib ini masuk ke ranah fikih ya. Pertama, ketika kita belum memperbaiki tajwid bacaan dengan benar, apakah boleh menghafal Al-Quran? Maka jawabannya boleh. Nah, maka gini, sudah saya jelaskan antara tajwid kemudian menghafal ya, tahsin, maka itu bukan hal yang dipisah, dikotak-kotakkan ya. Hafal dulu, kemudian tajwid, kemudian tahsin. Bukan seperti itu ya. Tapi 3 hal tersebut harus dijalankan ya
bersamaan ya. Sambil kita menghafal, sambil kita memperbaiki tajwid. Sambil kita memperbaiki tajwid, sambil kita tahsin. Terus kita beriringan. Meskipun cuma sedikit, dengan konsentrasi dan kedisiplinan ya, insya Allah itu saling membangun seperti itu, saling membangun. Berbeda dengan orang yang hafal Quran dulu, ya, kemudian tajwid dulu, kemudian tahsin dulu, maka itu sangat memerlukan dan membuang-buang waktu, ya. Akan tetapi kita kita lalui secara bersamaan. Kemudian tentang wanita ya yang dalam kondisi halangan ya tentang bulan, apakah boleh menghafal Al-Quran? Maka gimana ya, ulama fikih mereka bersilang pendapat luas dalam masalah ini, tapi menurut pendapat yang saya kuatkan ya, saya pribadi kuatkan, yaitu wanita yang berhalangan maka dia diliburkan terlebih dahulu ya, diliburkan dari beberapa ibadah seperti sholat, puasa, demikian juga ya membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran. Maka ini disinilah kekurangan wanita. Rasulullah bersabda, yaitu wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Maksudnya bukan nggak solehah terus bodoh, itu bukan. Yang maksudnya kurang agamanya adalah dia akan menjalani suatu masa yang disebut tentang bulan, ya. Kemudian dia ya terhalang dari sebagian ibadah, maka ibadahnya kurang. Kemudian kurang akalnya bukan berarti perempuan itu bodoh, itu bukan. Kurang akalnya yaitu wanita itu lebih dahulu perasaannya ketimbang akalnya. Berbeda sama laki-laki ya, mendahulukan akal daripada perasaan. Nah, maka untuk wanita yang dalam kondisi datang bulan, maka kita sarankan kita laksanakan ibadah-ibadah yang masih diperbolehkan. Misalnya berzikir, ya, kita banyak-banyak berdoa, tahmid, ya, takbih, kemudian ya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita ya liburkan dulu untuk menghafal Al-Quran. Kalau mendengar tidak mengapa, ya, mendengar Al-Quran tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Iya, baik. Terima kasih Kang atas penjelasannya tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ibnu Chandra Mustafa. Jadi beliau bertanya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa orang yang menghafal Al-Quran mempunyai kelebihan-kelebihan istimewa yang diberikan, seperti syafaat untuk 10 orang keluarganya, diberikan mahkota di surga, dan lain-lain. Nah, dia bertanya nih, penghafal Al-Quran yang termasuk kriteria diberikan kelebihan keistimewaan tersebut itu seperti apa? Kemudian Al-Quran itu kan ada tulisan Arab dan terjemahannya. Apakah orang yang masuk dalam kriteria tadi adalah yang hanya hafal tulisannya Arabnya atau juga dengan terjemahannya? Nah, itu bagaimana tuh Kang? Maka seperti ini ya, Ikhwani Fiddin. Pada asalnya keutamaan Al-Quran itu bisa kita peroleh cukup dengan membacanya saja. Mau kita tahu mananya, mau kita tidak tahu mananya, hafal terjemahnya atau tidak, ya. Tapi keutamaan Al-Quran sudah kita dapatkan hanya dengan membacanya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, dan satu kebaikan tadi dilipatkan dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, jadi ada 3 huruf yang berbeda. Maka ya, apakah orang yang masuk dalam kriteria tadi adalah yang hafal tulisan Arabnya dan terjemahannya? Nah, maka jawabannya pertama, kita karena ini keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya saya tidak tahu ya. Karena semua itu kembali kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu setiap ibadah kita kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari amalan yang ikhlas dalam hati kita. Akan tetapi bukan berarti kita tidak beramal, kan seperti itu. Kita tetap
berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Maka salah satu caranya adalah ya menapaki ya fadilah-fadilah amal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ya disebutkan ya tadi seperti syafaat ya untuk 10 orang keluarganya, kemudian apalagi diberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, diberikan syafaat. Ya, kemudian ada lagi di hadis yang lain yaitu dia diangkat dalam kedudukan di surga ya setinggi derajat yang dia selesai membaca Al-Quran. Maka dari nas-nas yang kita dapati ya kita tidak mendapatkan harus hafal terjemahannya ya. Dan saya yakin ya sepertinya secara letter lagi secara persis itu tidak ada yang hafal terjemahan Al-Quran. Tapi kalau diterjemahkan secara maknawi banyak dari pendekatan bahasa Arab. Nah, maka ketika kita sudah menghafal Al-Quran ya, dalam lafaz Arabnya, maka kita sudah mendapatkan mendapatkan peluang untuk menerima keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang dia faham maknanya, apalagi sampai hafal terjemahannya ya, apalagi sampai mengerti tafsirnya, bisa menjelaskan tafsirnya, maka itu memiliki keutamaan yang jauh lebih baik. Maka dari itu jangan menuntut diri untuk belajar bahasa Arab ya, silahkan di FKI juga ada pembelajaran bahasa Arab yaitu PPAT ya yang sudah berjalan setengah jalan ya, sekaligus ya mengumumkan ya, nggak apa-apa kan. Silahkan nanti hubungi panitia yang ada di grup kajian. Ya mungkin itu untuk saudara Ibnu. Oke, terima kasih Kang tadi atas jawabannya. Jadi ini mohon maaf karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa pertanyaannya belum dijawab, kami akan mengirimkan link untuk bisa kawan-kawan isi di situ pertanyaan-pertanyaan yang kalian miliki. Dan itu nanti akan dijawab oleh Kang Naim dan jawabannya akan di-share kepada kalian. Untuk di mana share-nya nanti akan diberitakan lebih lanjut di grup. Baiklah kawan-kawan, sekian tibalah kita pada akhir sesi penyampaian materi. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Kang Naim dan seluruh peserta atas partisipasinya hingga acara ini dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan katsiran kepada moderator yang telah memandu acara kajian pada malam hari ini. Wa jazakallahu khairan katsiran kepada pemateri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkan materi yang telah kita dapat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Pembacaan doa insya Allah akan dipimpin langsung oleh Kang Naim. Kami mohonkan kepada Kang Naim untuk membacakan doa. Baiklah, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya perjumpaan kita di malam hari ini menoleh keberkahan ya, dan menggugurkan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulin amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajidna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna abduk inna ibaduk wa banu ibadik wa banu amatik nasiyatina biyadik madin fina hukmuk adalun fina qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi pembacaan doa, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa pandemi ini. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Kang Naim selaku pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Wa jazakallahu khairan katsiran kepada Muhammad Rifki Ramadhani selaku moderator. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi maka kita telah berada di penghujung acara. Dan sebelum menutup acara kajian pada malam hari ini, kepada seluruh peserta yang bersedia, kami mohonkan untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama secara virtual. Kepada seluruh peserta dipersilakan. Dan dimohon untuk Saudara Muhammad Jamil agar dapat mengkoordinir sesi foto. Ya, baik. Untuk sesi foto bersama dipersilakan para peserta menyalakan kameranya masing-masing. Saya akan memberi aba-aba 1 sampai 3. Di hitungan 3 akan saya ambil fotonya, oke? Ya, sekali lagi dipersilakan untuk seluruh peserta menyalakan kameranya masing-masing. Baik, kalau sudah siap, akan saya mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Oke, untuk sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Saya kembalikan lagi kepada MC. Jazakallah khairan katsiran kepada Saudara Muhammad Jamil yang telah membantu membimbing sesi foto. Baiklah, untuk penutup acara kajian pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana Muhammad Fikri Maulana mewakili seluruh panitia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran dan afwan atas segala kekurangannya dalam menyelenggarakan acara kajian online pada malam hari ini. Kami harap kita mendapatkan keberkahan dan dapat menerapkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang telah didapat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ana pribadi mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah selama memandu acara ini. Akhir kata kami ucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta bisa meninggalkan room.